Hidup ini penuh dengan warna, ada pujian yang menenangkan, dan ada hinaan yang menggores hati. Namun, seringkali perhatian kita terlalu terfokus pada yang terakhir, hinaan dengan segala bentuknya, seperti hujan deras yang tiba-tiba mengguyur perjalanan kita, menguji kekuatan hati dan keteguhan pikiran. Tapi apakah benar hinaan memiliki kekuatan untuk melukai kita, atau justru kitalah yang memberikan kekuatan itu? Dalam dunia yang semakin gaduh ini, rasanya mustahil untuk tidak bertemu dengan kata-kata tajam atau sikap merendahkan. Entah itu komentar negatif di media sosial, kritik yang tidak konstruktif dari teman, atau bahkan pandangan meremehkan dari orang asing, kita seringkali tergoda untuk bereaksi dengan emosi. Kemarahan muncul, ego terluka, dan pikiran kita dipenuhi oleh dendam yang perlahan menggerogoti kedamaian batin. Namun, di tengah badai itu, Stoicisme menawarkan jalan yang berbeda, sebuah cara untuk menghadapi hinaan dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan kontrol diri. Filosofi kuno ini mengajarkan bahwa hinaan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau dilawan, melainkan sebuah kesempatan untuk menguji kekuatan batin kita. Seperti seorang pelaut yang tidak bisa mengendalikan angin, tetapi bisa mengatur layar, Stoicisme mengundang kita untuk mengendalikan respons kita terhadap hinaan, alih-alih mencoba mengubah dunia di luar sana. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa kata-kata seseorang bisa begitu melukai? Jawabannya sederhana tetapi dalam, karena kita membiarkannya. Kita memberikan kekuatan pada hinaan untuk memengaruhi suasana hati dan pandangan diri kita. Padahal, dalam setiap hinaan, terdapat ruang untuk memilih. Apakah kita akan merespons dengan amarah yang sia-sia atau justru dengan keheningan yang anggun? Filsuf seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius telah meninggalkan warisan kebijaksanaan yang menginspirasi kita untuk melihat hinaan sebagai latihan mental, bukan ancaman. Dalam hinaan, terdapat peluang untuk belajar, bertumbuh, dan melatih jiwa agar tidak mudah digoyahkan. Dengan perspektif ini, hinaan berubah dari sesuatu yang menjatuhkan menjadi alat yang memperkuat. Pendahuluan ini bukan sekadar pengantar, tetapi undangan. Undangan untuk melihat hinaan dengan cara yang berbeda, bukan sebagai musuh, melainkan sebagai pelajaran. Mari kita bersama-sama menyelami langkah-langkah bijaksana untuk menghadapi hinaan, menjaga kedamaian batin, dan berjalan dengan kepala tegak di tengah dunia yang seringkali tidak adil. Karena pada akhirnya, kedamaian sejati tidak ditemukan di luar sana, tetapi di dalam diri kita sendiri. Bagian 1. Memahami hakikat hinaan. Hinaan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang menyakitkan, sebuah serangan terhadap harga diri kita. Namun, jika kita menggali lebih dalam, apa sebenarnya yang membuat sebuah hinaan terasa menyakitkan? Apakah kata-kata itu sendiri yang memiliki kekuatan untuk melukai, atau justru reaksi kita terhadap kata-kata tersebut? Dalam filsafat Stoik, jawaban atas pertanyaan ini sangatlah jelas. Bukan hinaan itu sendiri yang melukai, melainkan cara kita menafsirkannya. Stoicisme mengajarkan bahwa dunia di luar diri kita berada di luar kendali kita. Apa yang orang lain pikirkan, katakan, atau lakukan tidak dapat kita kendalikan sepenuhnya. Namun, ada satu hal yang sepenuhnya berada di bawah kendali kita: cara kita merespons. Dengan memahami konsep ini, kita bisa melihat hinaan sebagai sesuatu yang netral, hanya sekadar kata-kata atau tindakan yang terjadi di luar diri kita. Ketika seseorang menghina, seringkali niatnya adalah untuk memancing reaksi. Mereka mungkin ingin melihat kita marah, sedih, atau bahkan kehilangan kendali. Tapi, seperti yang diajarkan Epictetus, kita memiliki kekuatan untuk memilih apakah akan merespons atau tidak. Epictetus pernah berkata, "Apa yang mengganggumu bukanlah peristiwa itu sendiri, tetapi penilaianmu tentangnya." Dalam konteks hinaan, ini berarti bahwa kata-kata orang lain tidak akan menyakitkan kecuali kita memutuskan untuk memberinya makna yang menyakitkan. Namun, mengapa hinaan terasa begitu sulit untuk diabaikan? Salah satu alasannya adalah karena kita memiliki keterikatan emosional terhadap harga diri dan citra diri kita.
Ketika seseorang menyerang hal-hal tersebut, kita cenderung merasa diserang secara pribadi. Ini adalah bagian dari sifat manusia, tetapi stoicisme mengundang kita untuk melampaui reaksi impulsif ini. Hinaan, dalam banyak kasus, hanyalah cerminan dari kondisi orang yang mengucapkannya. Mereka mungkin sedang marah, frustrasi, atau merasa rendah diri. Dengan memahami hal ini, kita dapat melihat hinaan sebagai sesuatu yang lebih berkaitan dengan penghinaan daripada dengan diri kita sendiri. Ketika kita memahami bahwa hinaan seringkali muncul dari kelemahan atau rasa tidak aman orang lain, kita bisa mulai membangun ketenangan dan belas kasih terhadap mereka. Sebagai langkah awal, penting untuk mengenali bahwa hinaan tidak dapat mengubah siapa kita. Misalnya, jika seseorang menyebut kita bodoh, kata-kata itu tidak serta-merta membuat kita menjadi bodoh. Sebaliknya, apa yang menentukan siapa kita adalah tindakan, karakter, dan prinsip yang kita pegang. Dalam hal ini, hinaan hanyalah sebuah gangguan kecil yang tidak layak mendapatkan perhatian berlebihan. Selain itu, latihan visualisasi negatif yang sering dianjurkan dalam stoicisme dapat membantu kita mengantisipasi hinaan dan memperkuat mental kita terhadapnya. Dalam latihan ini, kita membayangkan skenario di mana orang lain mungkin menghina atau merendahkan kita, dan kemudian kita mempersiapkan diri untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh. Dengan cara ini, kita tidak hanya menjadi lebih tahan terhadap hinaan, tetapi juga lebih mampu menjalani kehidupan dengan damai dan tanpa beban. Memahami hakikat hinaan adalah langkah pertama dalam perjalanan untuk menghadapinya dengan bijaksana. Ketika kita menyadari bahwa hinaan hanyalah sebuah peristiwa eksternal yang tidak memiliki kekuatan kecuali kita memberikannya, kita membuka pintu menuju kebebasan emosional. Dengan pendekatan ini, hinaan tidak lagi menjadi ancaman, tetapi sebuah peluang untuk melatih ketenangan, pengendalian diri, dan kebijaksanaan. Bagian 2. Menilai siapa yang menghina dan tujuannya. Setelah memahami hakikat hinaan, langkah selanjutnya adalah menilai siapa yang menghina dan mengapa mereka melakukannya. Tidak semua hinaan memiliki bobot yang sama, dan tidak semua hinaan layak untuk direspons. Stoicisme mengajarkan bahwa mengetahui sumber hinaan dapat membantu kita menentukan tindakan terbaik, atau bahkan memutuskan untuk tidak bereaksi sama sekali. Bayangkan Anda sedang berjalan di jalan, dan seorang asing berteriak menghina Anda tanpa alasan. Apakah orang itu benar-benar mengenal Anda? Apakah pendapatnya benar-benar penting? Kemungkinan besar tidak. Dalam situasi seperti ini, kata-katanya tidak lebih dari angin lalu. Orang yang menghina kita tanpa dasar seringkali hanya menyalurkan frustrasi atau kemarahan mereka sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan kita secara pribadi. Menanggapi mereka hanya akan membuang waktu dan energi. Sebaliknya, jika hinaan datang dari seseorang yang dekat dengan kita, mungkin seorang teman, keluarga, atau kolega, maka penting untuk mempertimbangkan konteksnya. Apakah mereka mengkritik kita dengan maksud membantu, ataukah mereka sedang melampiaskan emosi mereka? Dalam kasus seperti ini, respon yang bijaksana adalah mendengarkan dengan tenang dan mencari peluang untuk memperbaiki hubungan. Stoicisme tidak mengajarkan untuk mengabaikan semua hinaan, tetapi untuk menilai situasi dengan bijak sebelum bereaksi. Seneca memberikan panduan yang relevan dalam menghadapi hinaan, terutama yang disertai amarah. Dalam tulisannya, ia menjelaskan bahwa tidak membalas hinaan atau serangan verbal dapat memutus lingkaran konflik. Ia berkata, "Jika kamu tidak membalas, kamu memadamkan api. Namun, jika kamu merespons, kamu justru menambahkan bahan bakar." Artinya, kadang-kadang diam adalah respon terbaik, terutama ketika hinaan itu dimaksudkan untuk memancing emosi. Namun, bagaimana jika hinaan itu berpotensi membawa ancaman kekerasan? Dalam situasi seperti ini, keselamatan harus menjadi prioritas. Ketika seseorang menghina dengan niat untuk memprovokasi atau mengintimidasi, penting untuk menjaga ketenangan dan menghindari eskalasi. Reaksi yang penuh emosi, seperti marah atau menyerang balik,
hanya akan memperburuk situasi. Sebaliknya, menghadapi hinaan dengan sikap tenang dan tidak terpengaruh seringkali cukup untuk menonaktifkan konflik. Ada juga jenis hinaan yang berakar pada kebodohan atau ketidaktahuan. Misalnya, seseorang mungkin menghina karena prasangka, stereotip, atau kurangnya pemahaman. Dalam kasus ini, penting untuk mengenali bahwa tidak semua orang memiliki perspektif yang sama. Menghabiskan energi untuk mencoba mengubah pandangan mereka seringkali sia-sia. Sebaliknya, mengabaikan mereka adalah bentuk kebijaksanaan, karena kita tidak harus membuang waktu untuk mendidik mereka yang tidak siap untuk belajar. Dengan memahami siapa yang menghina dan apa tujuannya, kita dapat membedakan antara hinaan yang layak untuk direnungkan dan hinaan yang lebih baik diabaikan. Dalam stoicisme, tidak ada gunanya bereaksi terhadap hinaan yang berasal dari ketidaktahuan, kemarahan, atau niat jahat. Sebaliknya, dengan menjaga ketenangan dan memilih respon yang bijak, kita dapat mempertahankan kendali atas pikiran dan emosi kita sendiri. Bagian 3. Belajar dari hinaan dan menggunakannya untuk pertumbuhan diri. Hinaan seringkali dipandang sebagai sesuatu yang negatif, tetapi tidak selalu demikian. Dalam beberapa kasus, hinaan mengandung kebenaran yang dapat membantu kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Stoicisme mengajarkan bahwa ketika kita menghadapi hinaan, alih-alih langsung marah atau membela diri, ada baiknya kita merenung dan bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Ketika seseorang menghina kita, penting untuk melihat apakah ada nilai dalam perkataan mereka. Misalnya, jika seseorang mengatakan bahwa kita terlalu sering menunda pekerjaan, bukannya langsung tersinggung, kita bisa merenungkan apakah ada kebenaran dalam ucapan itu. Jika memang benar, hinaan tersebut dapat menjadi pemicu untuk melakukan perubahan positif. Dalam situasi ini, hinaan bukanlah ancaman, melainkan sebuah cermin yang menunjukkan area yang perlu kita perbaiki. Namun, proses ini membutuhkan kerendahan hati. Seringkali, ego kita menjadi penghalang untuk menerima kritik, bahkan jika kritik itu disampaikan dengan cara yang kasar. Epictetus pernah berkata, jangan takut untuk mendengar kebenaran, bahkan jika kebenaran itu datang dari musuhmu. Dengan sikap ini, kita dapat melihat hinaan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, daripada sebagai serangan terhadap harga diri kita. Dalam beberapa kasus, bertanya langsung kepada penghina dapat memberikan wawasan tambahan. Misalnya, jika seseorang berkata bahwa kita terlalu arogan, kita bisa dengan tenang bertanya, bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut mengapa Anda merasa demikian? Dengan mendengarkan pendapat mereka, kita tidak hanya menunjukkan kedewasaan, tetapi juga membuka ruang untuk dialog yang konstruktif. Bahkan jika hinaan itu tidak sepenuhnya benar, kita tetap dapat mengambil pelajaran dari perspektif orang lain. Ada juga momen di mana hinaan bisa menjadi peluang untuk memperbaiki hubungan dengan orang yang menghina kita. Kadang-kadang, hinaan muncul dari rasa frustrasi atau kesalahpahaman. Dengan merespons secara tenang dan penuh pengertian, kita dapat membangun jembatan komunikasi yang lebih baik. Misalnya, jika seorang teman mengkritik kita dengan nada menghina, alih-alih menyerang balik, kita bisa berkata, saya mengerti perasaanmu. Apakah ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua hinaan layak untuk direnungkan. Ada kalanya hinaan hanya bertujuan untuk menjatuhkan atau memprovokasi. Dalam situasi seperti ini, lebih baik mengabaikan hinaan tersebut dan fokus pada hal-hal yang lebih bermakna. Filsuf Stoik Seneca mengingatkan bahwa kita tidak perlu membuang waktu untuk memperbaiki semua pendapat orang tentang kita. Fokuslah pada apa yang benar-benar penting, karakter dan tindakan kita sendiri. Belajar dari hinaan adalah cara untuk menjaga kedamaian batin sekaligus memperkuat karakter. Ketika kita mampu menghadapi hinaan dengan tenang, merenungkannya dengan bijaksana, dan mengambil pelajaran darinya, kita tidak hanya mempertahankan kendali atas diri kita, tetapi juga tumbuh menjadi individu yang lebih bijak dan matang. Bagian 4.
mengendalikan persepsi terhadap hinaan agar tidak tersulut emosi. Hinaan, pada dasarnya, hanyalah kata-kata. Namun, mengapa kata-kata tersebut seringkali memiliki kekuatan untuk melukai kita? Jawabannya terletak pada cara kita memaknainya. Dalam stoicisme, pengendalian persepsi adalah kunci untuk menghindari tersulutnya emosi negatif akibat hinaan. Filsuf Epictetus pernah berkata, "Yang membuat sesuatu menyakitkan bukanlah kejadian itu sendiri, melainkan penilaian kita terhadapnya." Ketika seseorang menghina kita, otak kita seringkali langsung memberikan penilaian negatif terhadap kata-kata tersebut. Kita merasa terancam, direndahkan, atau bahkan dipermalukan. Namun, jika kita berhenti sejenak dan memikirkan situasinya secara objektif, kita akan menyadari bahwa kata-kata itu sendiri tidak memiliki kekuatan apapun. Kitalah yang memberi mereka makna. Sebagai contoh, bayangkan seseorang berkata bahwa Anda tidak kompeten dalam pekerjaan Anda. Jika Anda bereaksi secara emosional, itu berarti Anda telah menerima kata-kata tersebut sebagai kebenaran atau ancaman terhadap harga diri Anda. Namun, jika Anda melihat hinaan itu sebagai opini pribadi yang tidak berpengaruh pada kemampuan atau nilai diri Anda, maka hinaan itu kehilangan kekuatannya. Latihan untuk mengendalikan persepsi ini membutuhkan kesadaran penuh. Salah satu caranya adalah dengan mengambil waktu untuk berpikir sebelum bereaksi. Ketika seseorang menghina Anda, cobalah bertanya pada diri sendiri, apakah kata-kata ini benar? Apakah ini mencerminkan siapa saya sebenarnya? Apakah hinaan ini pantas untuk memengaruhi suasana hati saya? Pertanyaan-pertanyaan ini membantu kita memisahkan emosi dari logika, sehingga kita dapat merespons dengan bijaksana daripada bereaksi secara impulsif. Epictetus juga mengingatkan kita untuk tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa seseorang berniat menghina kita. Banyak orang merasa tersinggung oleh hal-hal yang sebenarnya tidak dimaksudkan sebagai hinaan. Dalam kasus ini, emosi negatif muncul bukan karena kata-kata orang lain, tetapi karena kesalahan penilaian kita sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa kembali pikiran kita sebelum bereaksi. Mengendalikan persepsi terhadap hinaan juga berarti belajar melepaskan diri dari kebutuhan untuk mendapatkan validasi dari orang lain. Jika kita terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan atau katakan tentang kita, kita memberikan mereka kekuatan atas emosi kita. Sebaliknya, stoicisme mengajarkan bahwa nilai diri kita berasal dari karakter, tindakan dan prinsip yang kita pegang, bukan dari opini orang lain. Salah satu latihan yang diajarkan oleh stoicisme adalah membayangkan situasi hinaan sebelum itu benar-benar terjadi. Dengan cara ini, kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi hinaan tanpa tersulut emosi. Misalnya, sebelum menghadiri rapat yang sulit, bayangkan skenario di mana seseorang mungkin mengkritik atau merendahkan Anda. Dengan mempersiapkan mental, Anda dapat menghadapi situasi tersebut dengan tenang ketika benar-benar terjadi. Mengendalikan persepsi terhadap hinaan adalah langkah penting untuk menjaga kedamaian batin. Ketika kita mampu melihat hinaan sebagai sekadar opini atau kata-kata tanpa makna yang merugikan, kita tidak hanya melindungi diri dari emosi negatif, tetapi juga memperkuat mentalitas kita untuk menghadapi tantangan hidup lainnya. Bagian 5. Melepaskan dendam demi kedamaian yang lebih besar. Dendam adalah beban yang seringkali kita bawa tanpa disadari. Ketika seseorang menghina atau menyakiti kita, wajar jika kita merasa marah atau kecewa. Namun, membiarkan perasaan ini berkembang menjadi dendam hanya akan merugikan diri kita sendiri. Stoicisme mengajarkan bahwa melepaskan dendam bukan hanya tindakan bijak, tetapi juga cara untuk mencapai kedamaian batin. Dendam, pada dasarnya, adalah keterikatan pada peristiwa yang telah berlalu. Kita terus-menerus mengulanginya dalam pikiran, membayangkan balas dendam, atau berharap agar orang yang menyakiti kita mendapatkan ganjarannya. Namun, apakah semua ini membawa manfaat? Jawabannya adalah tidak. Dendam tidak akan mengubah masa lalu, tetapi justru memperpanjang penderitaan kita di masa kini.
Dalam stoicisme, penting untuk menyadari bahwa penderitaan yang diakibatkan oleh hinaan atau luka emosional tidak datang dari peristiwa itu sendiri, tetapi dari cara kita memikirkannya. Ketika kita terus mengingat dan memendam rasa sakit, kita memberi peristiwa tersebut kekuatan untuk mengontrol hidup kita. Sebaliknya, melepaskan dendam adalah cara untuk merebut kembali kendali atas pikiran dan emosi kita. Seneca, seorang filsuf Stoik, mengingatkan bahwa memaafkan bukan berarti kita membenarkan tindakan orang lain, melainkan kita memilih untuk tidak terikat pada perasaan negatif. Ia berkata, "Yang melukai Anda, biarkan itu berlalu, karena dengan terus mengingatnya, Anda hanya melukai diri Anda sendiri." Dengan kata lain, melepaskan dendam adalah tindakan untuk membebaskan diri kita dari beban masa lalu. Salah satu cara untuk melepaskan dendam adalah dengan melihat hinaan atau tindakan negatif sebagai pelajaran hidup. Alih-alih terfokus pada rasa sakit, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini? Bagaimana saya bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana? Pertanyaan-pertanyaan ini membantu kita mengalihkan fokus dari penderitaan menuju pengembangan diri. Dengan demikian, kita tidak hanya melepaskan dendam, tetapi juga mengambil manfaat dari pengalaman tersebut. Selain itu, penting untuk belajar dari alam. Hewan, misalnya, seringkali memberikan contoh tentang bagaimana melepaskan konflik dengan cepat. Seekor anjing mungkin bertengkar dengan anjing lain, tetapi beberapa menit kemudian, ia kembali bermain seolah-olah tidak ada yang terjadi. Seperti hewan, kita juga bisa belajar untuk hidup di masa kini tanpa membawa beban masa lalu. Namun, melepaskan dendam tidak berarti kita harus kembali dekat dengan orang yang menyakiti kita. Dalam beberapa kasus, menjaga jarak adalah pilihan yang bijaksana. Stoicisme tidak mengajarkan untuk menjadi pasif terhadap ketidakadilan, tetapi untuk mengambil tindakan yang berdasarkan kebijaksanaan, bukan emosi. Jika seseorang terus-menerus melukai kita, langkah terbaik adalah menetapkan batasan yang sehat tanpa membiarkan dendam menguasai pikiran kita. Melepaskan dendam adalah tindakan pemberdayaan. Dengan memilih untuk tidak terikat pada luka masa lalu, kita membuka ruang untuk kebahagiaan, kedamaian, dan pertumbuhan. Dunia tidak sempurna, dan orang-orang di sekitar kita juga tidak selalu bertindak sesuai harapan. Namun, dengan melepaskan dendam, kita menunjukkan bahwa kita lebih besar dari hinaan atau perlakuan buruk yang kita terima. Bagian 6. Menjaga fokus pada hal yang penting dalam hidup. Ketika kita menghadapi hinaan, serangan verbal, atau bahkan ketidakadilan, sangat mudah untuk terjebak dalam lingkaran emosi negatif. Namun, stoicisme mengajarkan bahwa hidup kita seharusnya tidak ditentukan oleh hal-hal kecil yang tidak relevan, seperti hinaan. Fokus utama kita haruslah pada hal-hal yang benar-benar penting. Pertumbuhan diri, prinsip hidup, dan tujuan yang lebih besar. Hidup di dunia yang penuh gangguan memang bukan perkara mudah. Media sosial misalnya, sering menjadi tempat di mana orang-orang saling menghina, berdebat, dan berkonflik. Jika kita tidak hati-hati, kita bisa terjebak dalam permainan ini dan membuang waktu berharga hanya untuk menanggapi komentar negatif. Namun penting untuk diingat bahwa waktu kita di dunia ini terbatas. Apakah layak membuangnya untuk hal-hal yang tidak berarti? Filsuf Stoik, Marcus Aurelius, menulis dalam Meditations, "Hidup ini terlalu singkat untuk membuang waktu memikirkan pendapat orang lain tentangmu. Hidup yang bermakna adalah hidup yang dihabiskan untuk mengejar tujuan yang selaras dengan nilai-nilai kita." Oleh karena itu, ketika menghadapi hinaan, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar penting? Apakah ini sepadan dengan perhatian dan energi saya? Memfokuskan diri pada hal yang penting juga berarti belajar untuk memilih pertempuran. Tidak semua hinaan perlu direspons, dan tidak semua situasi layak untuk diperdebatkan. Sebagai contoh, jika seseorang mengkritik cara Anda berpakaian, apakah kritik itu benar-benar memengaruhi tujuan hidup Anda? Kemungkinan besar tidak. Dengan mengabaikan hal-hal kecil seperti ini, Anda dapat menyimpan energi untuk hal-hal yang lebih berarti. Selain itu,
menjaga fokus pada hal yang penting berarti selalu bertanya, apa yang dapat saya kendalikan? Dalam stoicisme, perhatian kita seharusnya diarahkan pada hal-hal yang berada dalam kendali kita, seperti sikap, tindakan, dan reaksi kita sendiri. Segala sesuatu di luar kendali kita, termasuk hinaan, sebaiknya tidak menguasai pikiran kita. Salah satu cara untuk menjaga fokus adalah dengan menciptakan rutinitas harian yang mendukung tujuan Anda. Misalnya, Anda bisa meluangkan waktu untuk refleksi diri di pagi hari, di mana Anda mengingat kembali nilai-nilai dan tujuan hidup Anda. Dengan memulai hari seperti ini, Anda akan lebih siap menghadapi gangguan eksternal, termasuk hinaan, tanpa kehilangan arah. Menghabiskan energi untuk hal-hal yang penting juga membantu kita melihat gambaran besar dalam hidup. Bayangkan hidup Anda sebagai perjalanan panjang. Apakah hinaan yang Anda terima hari ini akan tetap relevan dalam 5 tahun mendatang? Kemungkinan besar tidak. Dengan memandang hidup dari perspektif jangka panjang, kita dapat melepaskan diri dari permasalahan kecil dan fokus pada hal-hal yang benar-benar bernilai. Terakhir, menjaga fokus pada hal yang penting berarti memahami bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri. Orang lain mungkin mencoba menghina, merendahkan, atau bahkan menjatuhkan kita. Tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk mencabut kebahagiaan kita, kecuali kita mengizinkannya. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang diberikan oleh dunia luar, itu adalah hasil dari cara kita menjalani hidup berdasarkan nilai-nilai dan prinsip yang kita yakini. Dengan menjaga fokus pada hal-hal yang penting, kita tidak hanya melindungi diri dari gangguan, tetapi juga menciptakan hidup yang lebih bermakna. Seperti yang diajarkan stoicisme, kedamaian batin adalah hasil dari memilih untuk tidak terpengaruh oleh hal-hal kecil dan memusatkan perhatian pada apa yang benar-benar penting. Melangkah dengan bijak di tengah hinaan-hinaan dalam berbagai bentuknya adalah bagian tak terhindarkan dari perjalanan hidup. Namun, bagaimana kita meresponsnya menentukan apakah kita akan terjebak dalam lingkaran emosi negatif atau justru tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Stoicisme mengajarkan kita untuk tidak memberi kekuasaan pada hinaan, tetapi menggunakan setiap tantangan sebagai peluang untuk melatih ketenangan, pengendalian diri, dan kebijaksanaan. Dunia ini penuh dengan gangguan, opini, dan kritik yang seringkali tidak sesuai dengan harapan kita. Namun, kita memiliki kendali penuh atas pikiran dan respons kita. Dengan memilih untuk tidak terpengaruh oleh hinaan, kita melindungi kedamaian batin dan energi kita untuk hal-hal yang lebih penting. Seperti yang diajarkan oleh para filsuf Stoik, kebebasan sejati adalah kebebasan dari keterikatan pada hal-hal yang tidak berada dalam kendali kita. Ingatlah bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada pendapat atau perkataan orang lain, melainkan pada bagaimana kita menjalani hidup dengan integritas, tujuan, dan ketenangan. Dengan menata pikiran dan hati, hinaan akan kehilangan daya cengkeramnya, seperti daun kering yang tertiup angin. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan memikirkan hinaan. Maka, berjalanlah dengan kepala tegak, hati yang tenang, dan fokus yang jelas pada hal-hal yang benar-benar bermakna. Biarkan hinaan menjadi latar belakang, sementara Anda tetap melangkah maju menuju kehidupan yang penuh makna dan kebijaksanaan. Dengan memilih kedamaian dan kebijaksanaan, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga memberikan teladan bagi orang lain. Inilah inti dari stoicisme, hidup dengan keberanian, ketenangan, dan kebijaksanaan di tengah segala tantangan. Terima kasih telah membaca, dan semoga Anda menemukan kedamaian dalam setiap langkah perjalanan hidup Anda.